Jujur aja, siapa di sini yang masih kepikiran kalau kita galbay di pinjol legal dan tidak sanggup membayar pinjaman kita di pinjol legal ya? Entah itu di pinjol Aku-Laku, Kredipo, Kredipintar, atau Sowepelatar dan Sowe Pinjam, maka barang-barang kita itu akan disita oleh DC pinjol legal. Karena bukan satu dua DC pinjol legal itu ngancam seperti itu kan? Katanya kalau tidak membayar maka barang-barang kita akan disita. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah ini bisa dilakukan oleh pihak DC pinjol legal? Atau mereka tidak bisa melakukannya. Nah, jadi buat kamu nasabah pinjaman online, apalagi yang saat ini sedang galbay di pinjol legal atau mempunyai pinjaman ya, kamu wajib tahu akan hal ini. Kenapa? Karena bisa dibilang ini penting tidak penting. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di tab komunitas sila ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 345 seperti itu ya. Kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Apakah benar sih DC pinjol legal ini bisa menyita barang kita jika kita tidak sanggup nih membayar pinjaman kita di pinjol legal, entah itu 500.000 atau 1 juta, bahkan puluhan juta? Jawabannya tidak bisa. Mau utang kamu belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta ya, DC pinjol legal ini tidak bisa menyita barang kamu. Kenapa? Karena semua pinjol yang ada di Indonesia ini, entah itu pinjol Aku-Laku, Kredipo, Kredipintar, dan yang lainnya, itu semuanya KTA. Apa KTA, Bang? Kredit tanpa anggunan, atau lebih tepatnya, kredit tanpa jaminan. Jadi, mau sebesar apapun utang kamu di pinjol legal ya, entah itu belasan juta ataupun puluhan juta, itu mereka tidak ada wewenang untuk menyita barang kita. Karena sekali lagi, semua pinjol legal itu KTA, kredit tanpa anggunan. Beda cerita kalau kamu galbay di bank. Karena kalau di bank kan ada sertifikat yang jadi jaminan. Nah, kalau kamu tidak sanggup membayar pinjaman di bank tersebut, maka otomatis rumah kamu akan disita oleh DC Bank tadi. Tapi kalau dipinjol, itu beda cerita ya. Jadi buat kamu nasabah pinjaman online nih yang masih kepikiran karena punya utang misalnya belasan juta di pinjol legal atau puluhan juta, dan kamu takut nih barang-barang kamu atau rumah kamu disita oleh DC pinjol, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik, karena mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Karena tidak ada wewenangnya, seperti yang saya bilang di awal, semuanya itu kredit tanpa jaminan. Jadi itu jawabannya. Ya, mudah-mudahan buat kamu yang simak video ini kamu tahu dan kamu bisa merasa jauh lebih baik dan jauh lebih tenang. Tapi perlu diingat juga, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar kan. Cuman kalau kadang kita tidak memungkinkan atau ekonomi kita sedang turun drastis, ya bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita juga, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin saja berusaha, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Buat semua nasabah yang galbay di pinjol legal atau buat kamu yang punya pinjaman di pinjaman online. Dan kamu juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kenapa? Karena di channel ini saya akan memberikan edukasi-edukasi tentang dunia perpinjolan. Oke, saya akan galbay, sampai jumpa di video berikutnya.